sistem dan situasi seperti itu ada penggantinya, maka rakyat dengan rela mereka ikut agama Katolik, walaupun masih juga sesembahan pelan-pelan. Pasti di rumahnya masih ada dewa-dewa itu, baik di rumah tangga, di keluarga maupun di kebun dan lain sebagainya, pasti ada patung dewa-dewa itu. Ya, tetapi sudah digantikan dengan patung Yesus. Kalau di gereja digantikan dengan patung Yesus, tapi di rumah belum tentu. Halo? Oleh sebab itu saudaraku, penting sekali kita merayakan Natal, bukan harus seperti satu ketetapan, tidak sama sekali. Tetapi kita merayakan Natal karena kita mau agar supaya Yesus lahir di hati kita. Begitulah. Next. Dalam perayaan tersebut, menurut Christian.com, masyarakat menyiapkan makanan khusus dan menghiasi rumah mereka dengan daun-daunan hijau, menyanyi bersama dan menukar kado, dan berselang waktu ke waktu menjadi kebiasaan atau tradisi hingga saat ini. Ya, jadi mereka menghiasi gereja, mereka menghiasi rumah-rumah dengan apa? Daun-daun hijau ini. Ini buktinya. Ini sejarah, saudara. Ini bukan katanya, tapi ini sejarah. Supaya kita gereja harus mengerti ini, mengetahui ini. Jangan sampai kita nggak mengerti apa-apa sehingga ada orang dari luar katakan, gereja itu penyembahan berhala. Tidak. Tanpa disadari. Tapi ini kenyataannya seperti itu. Tapi kita di sini bukan penyembah berhala, kita penyembah Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa. Jadi tidak ada Natal pun tidak ada masalah. Amin. Ada Natal pun tidak ada masalah. Tidak ada Natal pun tidak ada masalah. Semuanya oke-oke saja dan baik-baik saja. Begitulah, luar biasa. Oleh sebab itu saudara, kita jangan terikat dengan tradisi. Itu apa tadi dikatakan? Itu adalah menjadi satu kebiasaan atau tradisi hingga saat ini. Menjadi satu tradisi hingga saat ini. Next. Dari Romawi, perayaan Natal menyebar ke gereja-gereja hingga ke seluruh dunia hingga hari ini. Ya. Pada tanggal 25 Desember 1643, sebuah pulau ditemukan di Samudra Hindia oleh Kapten William, nahkoda kapal Inggris dari East India Company Royal Mary. Daratannya menjebol di tengah lautan dan diberi nama Pulau Christmas. Ya, saking sudah mulai tersebar ini Christmas, sehingga akhirnya pulaunya pun disebut Christmas. Ya, Pulau Christmas. Saudaraku, kita harus mengerti. Jadi ada Pulau Christmas di mana? Di Hindia Belanda, di daratan Hindia. Next. Pada tahun 1932, saat dunia merayakan Natal, gempa berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang Gansu, Cina, menewaskan 275 orang. Dan apapun kisah di balik Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus telah memberikan inspirasi dan memicu hal-hal baik di dunia. Ya, pada saat mereka dunia sementara merayakan hari kelahiran Yesus di Guangzhou, Cina, terjadi gempa 7,6 skala Richter dan menewaskan 275 orang mati. Tahun 2004 saya lagi khotbah pas hari Minggu. Itu
tanggal 27 tanggal 20 berapa itu? Ya, saya lagi khotbah untuk menyambut Natal juga di GPI, Gereja Penyebaran Injil. Kebaktian itu mulai jam 7 pagi. Saya pas berdiri di mimbar dan akhirnya terjadilah gempa bumi dan apa itu namanya? Terjadi di Aceh. Tsunami terjadi di Aceh pada tanggal 27 Desember. Nah saudara, di dalam perayaan Natal harusnya damai di bumi dan damai di surga. Amin. Tuhan mau berikan damai untuk saudara dan saya. Tuhan mau berikan kasih-Nya yang begitu luar biasa, sehingga saudara kita menikmati kasih Allah itu sungguh-sungguh di dalam diri kita. Bukan sekedar kita harus hura-hura, tidak. Harus ada makanan yang enak, sama sekali tidak. Apa adanya saja, Yesus perlu lahir di hati kita. Memang ini tradisi yang sudah menjadi satu momen bagi anak-anak sekolah minggu. Sehingga sekolah minggu itu, ya mereka antusias untuk merayakan hari lahir itu. Tetapi saudaraku, yang lebih antusias lagi, kita minta Yesus lahir di hati kita. Amin. Yesus lahir di dalam pribadi rumah tangga kita. Yesus lahir di gereja kita. Yesus lahir di persekutuan doa kita. Yesus lahir di dalam rumah tangga kita. Yesus lahir di seluruh aspek kehidupan kita. Perlu Yesus lahir. Di situ adalah sejati. Itu yang penting. Itu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena dia lahir ada dalam sejahtera dan sukacita. Guys, 3 sikap hidup orang Kristen di akhir zaman ini. 1 Petrus 4 ayat 7. ya 1 Petrus 4 ayat 7 baca. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, Kuasai dirimu dan jadilah tenang, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. agar kamu dapat berdoa. Ini saudaraku, satu himbauan atau satu dasar di tahun 2021 ini. 1 Petrus 4 ayat 7. Kita sama-sama baca. Ini adalah tema dasar bagi kita jemaat EVO, jemaat Gereja Bethel Indonesia Pondok Sejahtera. Tema kita 2021 adalah 1 Petrus 4 ayat 7. 1, 2, dan 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri, tenang, supaya dapat berdoa. Ini penting, saudaraku. Ini sangat penting. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hari-hari ini saudaraku, kekristenan menjadi sorotan. Kita menjadi suratan terbuka. Petrus menulis ada tiga sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya. Kita ini adalah orang-orang Kristen sebagai suratan yang terbuka. Suratan yang terbuka, saudaraku. Kalau orang dunia melakukan jahat, melakukan dosa, itu tidak ketahuan. Tetapi kalau saudara buat dosa, kejahatan, apalagi pajak, aduh, itu seluruh dunia pasti tahu. Apalagi kita ini orang Kristen, namanya orang Kristen, itu disorot habis-habis. Oleh sebab itu saudara, di dalam kehidupan kita ini kita mau menyinari kemuliaan
dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 2021 sebagai landasan bagi kita semua mampu menguasai diri. Mampu menguasai diri. Next, baca. 1. Mampu menguasai diri. Karena banyak hal yang dapat memancing orang berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing lakukan hal-hal jahat, membunuh atau mengakhiri diri tanpa pikir panjang karena tidak sanggup menguasai diri. Kuasai diri penting. Corona ini saudaraku, berapa banyak orang yang bunuh diri? Pernah dihukuminya ya Pak ya? Di belakang, di kampung ada bapak-bapak yang akhirnya mengakhiri dirinya, bunuh diri karena tidak sanggup ya memikul beban tanggung jawab rumah tangga keluarga. Anda masih makan? Di rumah masih ada beras? Saudaraku, kita gereja harus saling tolong menolong. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak ada kelaparan, tidak akan kelaparan. Karena burung pipit jatuh bukan karena mati kelaparan. Tuhan memelihara dia. Apalagi dengan Anda dan saya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, berharap dan bersandar saja kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Tuhan akan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, penguasaan diri itu sangat penting sekali. Seringkali kita suka marah-marah. Baru disentil sedikit kita marah-marah ngamuk-ngamuk. Kuasai diri. Ya, manusia kadang-kadang ada hilafnya. Tidak ada yang sempurna di bumi ini. Tetapi mari kita mau menguasai diri. Di akhir zaman ini penguasaan diri penting sekali. Penting sekali. Kalau seorang suami tidak menguasai diri, pasti istrinya itu jadi ya bola untuk disepak-sepak. Iya toh? Kalau istri tidak bisa menguasai diri dari pagi sampai malam, itu dia harus ngomel terus suaminya. Bodoh. Kita bersyukur punya istri yang takut Tuhan. Ada di sini yang takut Tuhan? Semua kita takut Tuhan, saudara. Haleluya. Istri-istri takut Tuhan tidak? Haleluya. Kalau tidak takut Tuhan, harus suami pusing duduk ini. Ya, istri-istri harus takut Tuhan. Suami-suami juga harus takut Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu yang penting di dalam kehidupan ini. Kedua, jadilah tenang. Ketenangan adalah kebutuhan semua orang. Sebab tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. tenang. Jangan geruduk. Tenang. Jangan suka terburu-buru. Banyak terburu-buru bisa salah. Harus tenang. Menghadapi segala tantangan apapun, harus tenang. Saudaraku, hari Kamis kemarin saya di perusahaan. Saya ada di kantor. Ada seorang karyawan, dia datang marah-marah dan menghadap ke saya. Karena saya personalia di situ. Nah, memang orang ini saya sudah PHK dia dan suruh dia keluar. Nah, dia datang dan marah-marah dan dari pos penjagaan sampai ke tempat di mana saya ada. Dia duduk di situ, dia mulai marah. Saya udah kasih tahu keputusan dari perusahaan sudah seperti itu. Lu terima atau tidak terima, itu keputusan. Dan akhirnya saya diam aja. Pak, Bapak kan pendeta, Bapak harus tahu. Bayangkan tuh,
Kalau pendeta kerja di bagian hidup pusing saudara. Akhirnya jadi beban saudaraku. Bapak kan pendeta, Bapak harus tahu diri dong. Bagaimana? Namanya orang Jawa Malang lagi. Kulo iki arek-arek Malang ngerti orang? Ya wes, aku ngerti. Tenang aja dong. Diam aja saya. Ya terus udah. Akhirnya terakhir. Oke lah Pak Jai. Pokoknya bulan ini saya harus terima gaji. Terus kedua, apa yang Bapak sudah tawarkan itu saya terima dengan teguh. Ya bagus. Alhamdulillah. Kan selesai Pak. Yang penting tenang. Menghadapi apapun tantangan tenang. Amin. Amin. Di rumah tangga pun harus tenang, saudara. Suami istri harus tenang. Menghadapi apapun juga. Amin. Dengan ketenangan itu Allah mampu untuk merubah sikap kehidupan setiap orang. Kalau saya itu saudaraku, pengharapan Tuhan hanya itu saja. Kalau saya itu kita bersyukur kepada Tuhan. Orang rumah nggak tahu apa yang terjadi di kantor, nggak ada yang tahu. Ya, hanya kita sendiri yang tahu. Tapi karena itu tugas dan tanggung jawab, maka itu harus dilaksanakan. Puji Tuhan. Yesaya. Coba Yesaya, silakan baca. 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15b. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggak. Ya, dengan tinggal tenang letak kekuatanmu. Saudara tenang, pasti ada kekuatan. Itulah ketenangan, itu adalah letak kekuatan saudara. Ya, jangan suka. Aduh, itu kekuatannya buyar saudara. Tetapi tenang, di situ ada kekuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Jika kita tenang, ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan. Amin. Tenang. Tuhan mau kita tenang. Di tahun 2021 harus banyak tenang daripada gerakan tubuh akhirnya susah sendiri. Karena di situ dikatakan jika kita tenang, ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk membedakan, untuk menghadapi semua tantangan yang datang kepada kita. Haleluya. Amin. Saudara, foto ini dan belajar lagi di rumah. Dibantu. Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada jalan keselamatanku. Hanya Dia guru pandungku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Harus dekat Allah baru bisa kita tenang. Amin. 3. Suka berdoa. Suka berdoa. Terus Berdoa itu bukanlah perkara yang mudah. ingat, berdoa bukan perkara yang mudah. Sebab doa itu adalah bagaimana